Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk nilai-nilai karakter adat, terutama pendidikan Islam. Pendidikan Islam dapat dipelajari oleh umat Islam pada umumnya. Ini tidak terlepas dari peran sebuah lembaga pendidikan Islam dalam mengajarkan pendidikan agama Islam secara khusus, yaitu pondok pesantren. Pondok pesantren telah ada di tengah-tengah masyarakat, serta menjadi tujuan umat Islam pada khususnya dan menjadikan wadah guna mengajarkan generasi muda untuk memahami Islam secara keseluruhan yang berdasarkan kitab suci Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya sampai juga saya di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad, salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Meski letaknya ada di pedalaman perdesaan, konon katanya pondok pesantren ini mengedepankan sistem pendidikan yang modern dan disiplin serta ketertiban para santrinya yang diacungi jempol. Nah, seperti apa kisah mereka yang ada di pondok pesantren ini? Kita cari tahu selengkapnya di Jejak Islam kali ini. Assalamualaikum. Banyak pondok pesantren di Timur. Salah satunya yang menjadi favorit adalah Pondok Pesantren Irsyadul Ibad di Jalan Sidomukti, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Kesinilah kaki saya melangkah untuk mengikuti beragam kegiatan para santrinya. Setelah bertemu salah satu pengurus pondok, saya pun diantar untuk mengetahui cara pondok pesantren di sini dalam menuntut ilmu dan kegiatan apa saja yang ada di pondok pesantren ini. Sebuah pondok pesantren bernuansa Islami modern dan luas 7 hektar dengan suasana yang cukup asri. Pondok Pesantren Irsyadul Ibad didirikan oleh Haji Mas'ud Ulum pada tahun 2014. Meski usianya masih cukup muda, namun sudah banyak prestasi yang diraih. Melihat potret realitas pendidikan saat ini dan imajinasi bagaimana pendidikan berjalan ideal, menggugah Haji Mas'ud Ulum mendirikan lembaga pendidikan berbasis Islam dan modern yang dikemas dengan nilai-nilai Islam sebagai identitas diri. Pondok Pesantren Irsyadul Ibad ini didirikan juga lembaga formal, sekolah dasar, SMP, dan SMA di bawah Yayasan Irsyadul Ibad. Nah Pak, tadi kalau kita dengar ya programnya luar biasa, ada 5 pilar yang dijalankan di program di sini. Kalau yang membedakan pondok pesantren ini dengan pondok pesantren yang lain, ciri khasnya apa sih Pak? Oh ya, pondok pesantren Irsyadul Ibad itu memiliki karakter pendidikan satu primary program. Nah, itu apa itu primary program? Adalah program tuntas. Jadi pendidikan yang diberikan anak di sini adalah program tuntas selama anak-anak jangkauan pendidikan khusus. Fokus maksudnya gini, di kelas 1 anak belajar bahasa Inggris sampai benar-benar bahasa Inggris. Kemudian di kelas 2 mereka fokus di pelajaran sains. Nah, sama pendidikan kuningnya. Sementara di kelas 1 itu bahasa Inggris dan Quran. Di kelas 2 dan kelas 3 sains dan kitab kuning, atau yang mau mengambil program tahfidz Quran. Nah, hari ini alhamdulillah anak-anak kita yang bisa mengikuti dan proses luar biasa sudah bisa mencapai hafalan 23 naik ke 24 juz. Itu baru 2 tahun mereka proses menghafal. Saya makin penasaran, pengen tahu lebih banyak tentang pondok pesantren ini. Saya nanti izin untuk lihat semuanya Pak. Oh siap, bareng bersama sana. Saya dianterin boleh? Oke, siap. Mendasari lahirnya lembaga pendidikan sekolah dasar, SD Irsyadul Ibad memiliki siswa sebanyak 344 orang santri dengan 20 tenaga pendidik. SD Irsyadul Ibad merupakan wujud sekolah Islam yang unggul dan bertaraf internasional dengan mendidik anak untuk bertukar yang baik, rendah hati, dan beramal mulia.
Pembelajaran berkonsep Islamic Boarding School ditampilkan oleh Pondok Pesantren Irsyadul Ibad tidak melulu dengan gaya formal. Seperti kali ini, anak-anak sedang belajar dengan santai metode tahfiz. Nah, ini anak-anak belajar untuk mengenal bahasa Arab dan menghafalnya dengan baik dan benar. Kelak harapannya mereka bisa menghafal Al-Quran dengan sempurna melalui metode pengenalan seperti inilah. Dan kita lihat seperti ini santainya mereka belajar tahfiz. Sekolah Dasar Irsyadul Ibad memiliki program unggulan di antaranya Al-Quran, karakter, sains, dan teknologi. Mempelajari binazor atau tahsin adalah belajar membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah dan ketentuannya. Setelah menyelesaikan tahsin, santri diuji dengan semua materi yang sudah dipelajari. Selain tahsin, santri diwajibkan menghafal Al-Quran yang dimulai dari juz 30, kemudian dilanjutkan ke juz 1 dan seterusnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Subhanallah, suaranya enak banget didengar nih. Nah, penasaran ini dengan siapa? Ini namanya siapa lengkapnya? Farel Ian Al-Fikri. Farel Ian Al-Fikri, subhanallah, namanya keren. Farel ini usianya berapa tahun sih, Farel? 11 tahun ya. Farel sekarang ke sekolah berapa? Kelas 5. Kelas 5 SD. Nah, masih kelas 5 SD. Di sini baru saja Adi tadi menyimak bagaimana Farel bacaannya, dan ini Farel sedang belajar untuk menghafal Al-Quran. Farel sudah hafal berapa juz? 1 juz. Nah, biasanya kalau di sini kan metodenya setoran ayat seperti itu ya. Nah, Farel kalau setoran ayat paling banyak berapa ayat? 21 ayat. Subhanallah, menghafal 21 ayat di setor itu setiap minggu atau seperti apa? Setiap hari. Setiap harinya setoran terus seperti itu. Nah, luar biasa. Ada cara khusus Farel belajar hafal Al-Qurannya seperti apa supaya yang lain juga bisa belajar cara Farel bisa hafal Al-Quran dengan mudah? Sering dideres itu diulang-ulang. Oh, diulang-ulang. Nah, biasanya waktu-waktu kapan Farel bisa untuk membaca Al-Qurannya? Di waktu-waktu kapan? Waktu kosong itu. Bahas sholat seperti itu. Nah, ini luar biasa. Ulang-ulang waktunya terus. Targetnya mau hafal berapa juz? 5. Sampai SD ini lulus gitu 5 ya. Subhanallah, mudah-mudahan nanti cepat bisa belajar menghafalnya. Nah, kalau lihat Farel, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat semuanya untuk menghafal. Baca hafal Al-Quran baik kita lakukan sejak kecil, meskipun agak sulit, agak susah. Tapi ibarat belajar Al-Quran seperti mengukir di atas batu. Ketika kita belajar sejak kecil, maka akan terpatri sejak lama. Tapi ketika kita belajar setelah dewasa, memang tidak salahnya. Tapi itu mengukir di atas air. Gampang kita ukirnya, tapi gampang juga hilangnya. Saya akan belajar semalam lagi dengan Farel. Yuk dilanjut lagi, baca aja. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Sebagai pondok pesantren yang memiliki identitas, pondok pesantren Salafus Soleh yang berciri khas pondok modern terlihat dari pembinaan sistem boarding yang mengutamakan kesehatan. Di pondok pesantren seluas 7 hektar inilah,
para santri yang berjumlah 300-an santri menimba ilmu. Untuk meningkatkan kualitas para santri di bidang agama Islam, Pondok Pesantren Irsyadul Ibad juga memberikan pembelajaran ilmu agama yang diwariskan oleh pemikir-pemikir intelektual Islam yang klasik, asli bahasa Arab yang merujuk pada Kitab Kuning. Kitab Kuning merupakan kitab berbahasa Arab yang dipelajari di kalangan pondok pesantren mulai dari fikih, akidah, akhlak, tasawuf, tata bahasa Arab, hadis, tafsir, dan ulumul Quran. Al-Quran yang telah menjadi rujukan semua jenis ilmu pengetahuan dipelajari oleh santri pondok pesantren dengan tartil Quran. Sudah menjadi menu utama di pondok pesantren Irsyadul Ibad. Rasanya nggak sempurna kalau saya belum berbincang dengan para santri di sini yang punya potensi luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini namanya siapa? Nama saya Iza. Iza. Ya. Iza, ngobrol sedikit dong, Iza. Kamu di sini sudah berapa lama, Iza? Saya di sini sudah 3 tahun kurang lebih. 3 tahun. Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 3 akhir. Kelas 3 Akhir ini. SMP. SMP. Nah, 3 tahun di sini punya suka duka seperti apa sih? Suka dukanya di sini yang tentang bahasa Inggris yaitu kejar target. Apalagi yang hafalan, buat yang tahfidz. Juga kejar target, saling kejar target. Gitu. 3 tahun di sini, katanya di sini juga prestasinya. Ya. Nah, kamu sendiri punya prestasi apa dan mungkin teman-teman ada seperti apa? Kalau yang dari saya sendiri yaitu saya pernah alhamdulillah juara 2 lomba fisika. Dan kalau di samping saya ini pernah lomba juara speech bahasa Inggris juara 1. Yang sedangkan saudara saya yang di atas ini teman saya pernah lomba di tingkat internasional, tepatnya di Lombok. Tingkat internasional di Lombok dapat dan terbaik yang pasti bisa ke sana. Kami di sini santrinya bahasa Inggris. Nah, dapat kabar seperti itu. Ini bukan ngetes sih, tapi pengen dia Iza ajak generasi muda kita sekarang ini kan banyak yang kayaknya takut, merasa momok dengan yang namanya pondok pesantren. Jadi takut masuk pondok pesantren. Ajakan buat saudara-saudara, teman-teman semuanya supaya nggak takut masuk pondok pesantren. Bahasa Inggris tapi ya. Coba. Okay. Islamic boarding is easy because in Islamic boarding we can make our character good and our character is the best for our future. And the fight with boarding in the boarding is you can do it well and in the boarding. Wah, luar biasa nih. Jadi ajak semuanya jangan takut lagi untuk belajar di pondok pesantren karena pondok itu nyaman, yang pasti bisa membuat kita lebih baik. Itu ya. Ya. Oke, thank you buat Iza. Thank you buat teman-teman ya. Thanks. Kalau udah ngobrol sama Iza, saya pengen ngobrol dengan santri putrinya deh. Ikutin ya. Selain dibekali bahasa Arab, pelajaran umum juga menjadi pembekalan bagi kemampuan santri. Santri dibekali dengan pembelajaran bahasa Inggris, dan dalam belajar bahasa Inggris di pondok pesantren Irsyadul Ibad ini memberikan pembelajaran yang berbeda dari pondok pesantren lain, yakni langsung praktik. Selain itu, dilakukan pula literasi bagi kemampuan siswa untuk menganalisa dan mendekonstruksikan yang dilakukan di alam terbuka. Nah, ketika kelas 1, saya itu masih malu-malu, Mister. Tenggara, Nusa Tenggara. Kan saya nggak apa ceritakan untuk journey ini itu. Assalamualaikum. Kenalan dong, ini dengan siapa? Saya Aulia. Saya Citra. Saya Wasila. Oke, minta waktunya bentar ya buat ngobrol-ngobrol ya. Mungkin dibagi Citra nih. Citra, sudah berapa lama sih di sini? Kalau saya sendiri sudah 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. 4 nih. Boleh tahu kenapa kamu mau masuk pondok pesantren? Kalau saya sendiri mau masuk pondok pesantren, intinya saya mau memperbaiki diri, mau nata akhlak saya. Ada penyesalan nggak masuk pondok pesantren? Kalau suka dukanya pasti banyak banget ya. Kalau dari duka sendiri, kita kan di sini semuanya kejar target. Kita punya target dalam setiap pembelajaran, kita punya target. Dukanya itu ketika ngejar target terus
nggak berhasil itunya dukanya. Tapi kalau sukanya itu ketika kita berhasil. Kalau udah berhasil, udah lama ngejar target terus berhasil, itu pasti kita senang banget, kita suka. Kalau penyesalannya alhamdulillah nggak ada, karena kan kita udah niat dari awal untuk mondok, jadi semuanya dijalanin ikhlas, semuanya insya Allah nggak ada penyesalan. Baik, terima kasih buat teman-teman waktunya. Sekarang saya mau lihat-lihat lagi pondok pesantren dan selamat beraktivitas buat kalian ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan Kegiatan para santri di pondok sangatlah padat. Tidak saja belajar tahsin dan tahfiz, akan tetapi mereka juga harus menjalani munakosah. Munakosah adalah ujian yang bertujuan untuk menguji kemampuan santri dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pembelajaran Al-Quran yang selama ini dilakukan di pondok pesantren Irsyadul Ibad. Respectable, all of teachers, parents, and my friends, whom I love in my life. First of all, let's pay attention to our God Allah Subhanahu wa Taala, who has been giving us passion into this nation. The first name is Isan Sakti. Okay, I will start my speech. Hello, my friends. Do you want to enter in heaven? Hayo, one mana? Munakosah ini dilakukan sebagai upaya membina dan mencetak generasi Al-Quran yang berakhlak mulia. Untuk memacu perkembangan para santri di pondok pesantren Irsyadul Ibad, juga dilengkapi berbagai fasilitas belajar mengajar yang baik. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang cukup banyak. Meski berada di pelosok pedesaan, tetapi soal prestasi telah banyak yang ditorehkan oleh pondok pesantren Irsyadul Ibad, baik di kabupaten, provinsi, maupun nasional. Selama ini, santri dianggap hanya bisa mengaji dan hanya berkutat dengan ilmu agama. Padahal, mereka memiliki bakat yang tidak kalah dengan anak lain pada umumnya. Sore hari, para santri di pondok pesantren Irsyadul Ibad melakukan kegiatan ekstrakurikuler pilihannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Adi. Satu, dua, Ini kayak gini. Para santri yang menyukai seni musik, hadrohlah tempatnya. Seni musik hadroh sering dipadukan dengan sholawat diiringi dengan perbaikan alat musik. Hadroh memang menjadi ciri khas musik para santri di pondok pesantren. Mewujudkan santri yang beriman, bertakwa, dan berwawasan luas dan memiliki keahlian menjadi keinginan setiap pondok. Setiap santri memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga menjadi manusia yang akhlakul karimah, berilmu, berdedikasi tinggi, kreatif, peduli, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk menggali ajaran Islam, santri pesantren Irsyadul Ibad juga mempelajari tahsin dan tahfiz Al-Quran dan menggunakan metode setor hafalan yang disesuaikan dengan kemampuan para santri. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo isal jalasah. Tidak hanya mempelajari tahsin dan tahfiz Al-Quran, para santri di sini juga mempelajari muhadharah, yakni program belajar syair dengan cara ceramah agama.
Setiap santri akan belajar satu persatu untuk menyampaikan materi ceramah atau tausiah. Menjejakkan kaki di bumi Tuah Bepadun dengan mengikuti kegiatan para santri belajar di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad pun berakhir. Para santri lah yang kelak akan menjadi kader ulama yang mampu menguasai dan memahami Al-Quran dan hadis secara baik dan benar. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk cari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Sesungguhnya, para malaikat menaungkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena senang terhadap apa yang mereka perbuat. Jazakallah, terima kasih Ustaz. Terima kasih untuk bersama hari ini. Saya juga terima kasih, mohon maaf kalau ganggu kerepotan juga. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi ya. Inilah akhir perjalanan saya di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad, Kabupaten Lampung Timur. Kita bisa belajar banyak di sini. Jika Rasulullah mengajarkan kita, utlubul ilma walau biyusin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, maka sudah selayaknya kita menuntut ilmu walau harus ke penjuru-penjuru desa. Maka semangat meraih ilmu agama agar kita senantiasa selamat hidup di dunia dan juga akhirat. Saya Adias Mendoza dari Provinsi Lampung. Akhirnya kami pamit di Jejak Islami edisi kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.